Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Mukhtasar Jami'ul Ulum wal Hikam lil Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, yang diringkas oleh Syekh Muhammad Ibn Sulaiman Ibn Abdullah Al-Muhanna hafizahullah ta'ala. Dan kita melanjutkan pembahasan hadis yang ke-18, itu hadis Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringilah keburukan dengan kebaikan sebagai penghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang definisi takwa, asal kata takwa, dan juga ucapan para ulama salaf tentang takwa. Sekarang kita masuk pada penjelasan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Berkata Imam Ibn Rajab rahimahullah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Muraduhu, yang dimaksud, fis sirri wal alaniyah, yaitu di saat sepi maupun ramai, di saat sendirian maupun di dalam keramaian. Haitsu yarahun nasu wa haitsu la yarawnahu, dimanapun ketika manusia melihatnya atau ketika manusia tidak melihatnya. Jadi ini yang dimaksud dengan takwa dimanapun kita berada. Jadi bukan terkait dengan tempat semata, bukan hanya berkaitan dengan tempat saja, tapi berkaitan dengan keberadaan kita, apakah bersama orang yang lain atau sendirian. Ya. Karena kalau berkaitan dengan tempat saja, maka ada kalanya orang bisa bertakwa di masjid, di rumah, di pasar, di jalan, karena dia dalam kondisi bersama-sama dengan manusia. Apakah dia dianggap bertakwa? Jawabannya dilihat dulu. Saat dia sendirian, apakah dia juga bertakwa? Ya. Jadi di tempat yang tidak ada orang lain selain dia, meskipun itu di tempat yang biasanya ramai, contoh pasar. Saat pasar sepi, apakah dia juga bertakwa kepada Allah? Saat pasar tidak ada seorang pun yang ada di sekitarnya, apakah dia bertakwa kepada Allah? Maka yang dimaksud dimanapun engkau berada, kata Imam Ibn Rajab, adalah di saat dia sendirian maupun di saat dia di keramaian, di saat ia dilihat orang ataupun tidak dilihat orang.
Qala Syafi'i rahimahullah, berkata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, a'azzul asya'i thalathatun, hal yang berat itu ada 3. Juga bisa kita maknai hal yang sulit, hal yang langka. Ya, aziz itu secara makna asalnya adalah berat. Ya, hal yang sulit itu ada 3. Al-judu min qillah, dermawan saat dia memiliki harta yang sedikit. Wal wara'u fi khalwah, meninggalkan yang haram. Wara' itu maknanya adalah meninggalkan yang haram. Fi khalwah, di saat sendiri. Wa kalimatul haqqi 'inda man yurja wa yukhafu, dan tetap berbicara yang hak, yang benar di hadapan orang yang diharapkan atau orang yang ditakuti. Tetap berbicara dengan hak, kebenaran di hadapan orang yang diharapkan atau yang ditakuti. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ungkapan Imam Asy-Syafi'i ini kalau kita cermati benar, dan ini mungkin kita sepakati. Yang pertama, hal yang sangat berat itu adalah dermawan ketika memiliki harta yang sedikit. Dalam kondisi harta yang sedikit, maka kita tentu berpikir berulang kali kalau kita mau menginfakkan harta kita, karena kondisi kita butuh. Dan seseorang tidak dianggap bakhil kalau memang dia dalam kondisi butuh lalu dia menahan hartanya. Ya, tapi kalau memang dia tetap bisa dermawan meskipun dalam kondisi yang sedikit hartanya, maka ini hal yang istimewa, ini hal yang langka. Karena dia bisa mengalahkan hawa nafsunya untuk tetap bertahan hidup dalam kondisi yang sedikit, tapi dia masih bisa berbuat baik kepada orang lain. Intinya ini hal yang berat. Ya. Yang kedua, dan ini yang sesuai dengan pembahasan kita, wal wara'u fi khalwah, bersikap wara' di saat sendirian. Saat kita sendiri, maka biasanya pada umumnya kita seakan-akan bebas berekspresi, kan nggak ada yang lihat. Ya, beda kalau kita dilihat orang, kita akan bersikap hati-hati, kita akan menampakkan kebaikan kita, kita akan menyembunyikan keburukan kita. Tapi saat kita sendirian, nampaklah hakikat asli diri kita. Maka kalau ada orang yang tetap menjaga diri dari yang haram di saat sendirian, maka ini diantara perkara yang langka, karena ini hal yang berat. Dan yang ketiga, ucapan yang benar, ucapan yang hak di hadapan orang yang diharapkan atau orang yang ditakuti. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita misalkan mengharapkan kebaikan orang. Contoh mudah, ada orang yang mau berinfak, kita sedang butuh bantuan, dan alhamdulillah sudah ada yang berinfak, sudah ada yang nyumbang kebutuhan kita. Tapi ketika ada orang kaya yang bertanya, sudah ada yang nyumbang belum? Nah ini, sudah ada yang nyumbang belum? Kalau kita jawab belum, dusta. Tapi kalau kita jawab sudah, eman. Ya, memang kebutuhan sudah tercukupi, tapi ini mumpung ada orang yang kita harapkan bersedekah. Kalau kita ngomong sudah ada yang nyumbang, eman, nanti dia nggak sedekah. Akhirnya apa? Kita mungkin akan menggunakan kalimat-kalimat yang mengesankan, ya meskipun sudah tercukupi kita masih tetap nerima bantuan panjenengan.
Jadi diarahkan supaya dia tetap bantu. Nah ini ya, padahal pertanyaannya sudah ada yang nyumbang atau belum? Harusnya jawab apa? Sudah, selesai. Perkara dia, ya kalau mau nambahin monggo, tapi sudah ada yang nyumbang, selesai. Misalkan kita mau ngarahkan, tapi nggak perlu bulat-bulat, nggak perlu sebenarnya begini ya. Jadi belum apa sudah apa sebenarnya dan demikian dan demikian. Apalagi sampai dusta. Jadi kita berkata yang hak, jujur apa adanya di hadapan orang yang kita harapkan. Ya, kita harapkan. Demikian pula kita mengharap misalkan diterima kerja di suatu perusahaan, maka kita biasanya menjaga ucapan jangan sampai menyinggung perasaannya, jangan sampai terlihat keburukan kita, sehingga ketika ada pertanyaan yang kalau kita jawab jujur kita terancam tidak diterima kerja. Nah ini kita apa? Biasanya apa? Naudzubillah min dzalik, dusta atau kita ngeles dan yang semisalnya. Jadi tetap berbicara yang hak apa adanya, jujur di hadapan orang yang kita harapkan kebaikannya, itu perkara yang berat. Makanya dimasukkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah satu di antara tiga hal yang berat. Demikian pula wa yukhafu, di hadapan orang yang ditakuti. Nah ini karyawan ditanya sama atasan, kalau jujur dia akan terancam dihukum, terancam dipecat. Mau nggak mau dia harus dusta demi menutupi keburukannya. Ya berarti dia tidak berbicara yang hak di hadapan orang yang dia takuti. Nah ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah terkait tiga hal yang berat. Nah di antaranya yang terkait dengan pembahasan kita adalah wal wara'u fi khalwah, ya, tetap bersikap wara' di saat sendiri. Wa qala Abu Sulaiman, berkata Abu Sulaiman, al khasiru, orang yang merugi, man abda lin nasi salihah amalihi, orang yang menampakkan di hadapan manusia kebaikan amalannya. Wa baraza bil qabihi man huwa aqrabu ilaihi min hablil warid, ya, dan orang yang menampakkan keburukan di hadapan yang lebih dekat dibandingkan dengan urat lehernya. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang merugi adalah orang yang menampakkan di hadapan manusia kebaikan dan menampakkan di hadapan yang maha dekat dibandingkan dengan urat lehernya sendiri. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang merugi adalah orang yang menampakkan kebaikan di hadapan manusia dan menampakkan keburukan di hadapan Allah. Artinya saat dia sendiri nggak ada yang tahu kecuali Allah. Ya. Jadi bahasa gampangnya, orang yang menampakkan kebaikan di hadapan manusia dan orang yang menampakkan keburukan atau orang yang menyembunyikan keburukan di hadapan manusia. Intinya seperti ini. Orang yang merugi adalah orang yang menampakkan kebaikan di hadapan manusia dan menyembunyikan keburukannya di hadapan manusia. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hanya saja di sini Abu Sulaiman mengungkapkan dengan menampakkan keburukan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Di hadapan manusia, meskipun Allah Maha tahu, biasanya orang itu akan menampakkan yang baik-baik saja. Tapi di hadapan Allah Azza wa Jalla, ketika tidak ada manusia yang tahu, disinilah kebanyakan manusia terjerumus di dalam perkara-perkara yang haram. Ya, ketika tidak ada manusia, tapi ada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kebanyakan orang itu apa? Menampakkan keburukannya. Maka dikatakan merugi. Kenapa? Karena baik dan buruk kita itu tidak ada hubungannya dengan dilihat manusia atau tidak dilihat manusia, tapi dilihat Allah Azza wa Jalla. Ya.
Apa artinya kita baik di mata manusia, tapi ternyata di hadapan Allah kita buruk? Maka ini adalah bentuk ketertipuan. Makanya diungkapkan dengan merugi. Kemudian rawada ba'duhum a'rabiyah. Ada sebagian orang laki-laki yang merayu wanita Badui. Wa qala laha, laki-laki ini mengatakan ma yarana illa al-kawakib. Enggak ada yang lihat kita kecuali bintang. Ini merayu. Ya. Merayu untuk berbuat yang tidak baik. Enggak ada orang lain, yang lihatnya cuma bintang. Qalat, maka wanita Arab Badui ini dengan fitrahnya mengatakan fa aina mukaukibuha. Lalu di mana yang menciptakan bintang? Lalu bagaimana dengan yang menciptakan bintang? Maksudnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Memang bintang ya melihat kita, tapi sang pencipta bintang juga melihat kita. Bintang bukan manusia yang enggak bisa ya cerita ataupun mencela keburukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala yang melihat perbuatan kita, yang nanti akan menentukan nasib kita di akhirat. Ya. Jadi seorang wanita Arab Badui ini justru dengan fitrahnya mengingatkan laki-laki yang ingin berbuat buruk. Yang lihat kita cuma bintang. Terus di mana yang menciptakan bintang? Apakah enggak lihat kita? Ini ya. Kemudian ra'a Muhammad ibn al-Munkadir rajulan waqifan ma'amra'atin yukallimuha. Muhammad ibn al-Munkadir melihat seorang laki-laki yang berdiri bersama wanita berbincang-bincang. Ya, zahirnya mungkin sedang bersendirian, mereka berkhalwat atau ikhtilat. Faqal, maka Muhammad bin al-Munkadir mengatakan innallaha yarakuma, sesungguhnya Allah melihat kalian berdua. Ya, dua orang ini mungkin tidak merasa dilihat siapapun kecuali hanya Imam Muhammad ibn Munkadir. Tapi beliau justru mengingatkan, ya meskipun aku enggak lihat, ya kurang lebih ya, maka Allah melihat kalian berdua. Wa kana al-Imam Ahmad rahimahullahu yunshid. Imam Ahmad rahimahullah pernah menyenandungkan syair. Idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu. Jika engkau sendirian dalam satu waktu atau satu hari, ya, maka jangan kau ucapkan aku sendiri, akan tapi ucapkanlah ada yang mengawasiku. Wala tahsabannallaha yaghfulu sa'atan wala annama yakhfa 'alaihi yaghibu. Dan jangan engkau mengira Allah lalai, lengah sejenak saja, dan juga ya annama yakhfa 'alaihi yaghibu, jangan engkau berpikiran bahwa ada yang luput dari Allah Azza wa Jalla. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Intinya Imam Ahmad mengingatkan kepada kita semua, jangan pernah merasa saya sendiri, tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu. Tapi justru katakan Allah sedang mengawasiku. Jangan pernah mengira Allah lengah dengan perbuatan kita. Ya. Bahkan tidak ada satupun yang luput dari pengawasan Allah Azza wa Jalla. Berikutnya, waqad imtathala Mu'adun ma wassahu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Mu'adz bin Jabal pernah menjalankan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Wa kana Umar qad ba'athahu ala amalin. Umar bin Khattab pernah mengutusnya dalam suatu urusan, dalam suatu pekerjaan. Faqadima wa laysa ma'ahu syai'un. Lalu ia datang pulang dan tidak membawa apa-apa. Fa'atabathu imra'atuhu. Lalu ia kritik oleh istrinya. Ya, masa pulang enggak bawa apa-apa? Padahal habis safar gitu ya. Faqal, lalu ia mengatakan,
Mu'adz bin Jabal mengatakan kana ma'i dhaghidun, karena ada yang mengawasiku. Jadi nggak bisa leluasa ya untuk berbuat apa-apa karena ada yang mengawasiku. Yakni man yudayyiqu alayya wa yamna'uni min akhdhi syai'in, yaitu ada yang mempersempit diriku dan mencegahku untuk mengambil sesuatu. Wa inna ma arada Mu'adzun rabbahu jalla jalaluhu, dan yang dimaksud oleh Mu'adz bin Jabal itu adalah Rabbnya Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi ketika istrinya bertanya, kok tidak ada sesuatu yang kau bawa, nggak ada sesuatu yang kau ambil dari apa pekerjaanmu ini? Ya, mungkin di sini ada kesan istrinya menginginkan Mu'adz bin Jabal itu ngambil apalah dari dinasnya, dari apa tugasnya. Diamanai suatu tugas oleh Umar bin Khattab, masa nggak ada nempil-nempil apa gitu. Nah, Mu'adz mengatakan ada yang ngawasi, gitu ya. Ada yang ngawasi. Jadi aku tidak leluasa untuk mengambil apapun, mempersempit diriku. Yang dimaksud Mu'adz Allah Azza wa Jalla. Fadhannat imra'atuhu anna Umar ba'atha ma'ahu raqiban. Sedangkan istrinya merasa memahami bahwa Umar telah mengutus bersama suaminya itu seorang pengawas. Bisa dipahami ya? Jadi Mu'adz beralasan ada yang ngawasi, nggak enak dan lain sebagainya. Nah, dipahami oleh istrinya, oh ada orang lain yang menemani, pantas nggak bisa bawa apa-apa. Sedangkan Mu'adz memaksudkan ada yang mengawasi, itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Tahu nggak ini namanya apa dalam istilah agama kita? Ini ada istilah populernya. Apa? Waskat. Saya tidak pernah tahu. Tidak tahu saya waskat. Bukan. Ini bukan dalam masalah mengawasi tidak mengawasi. Ini mengungkapkan sesuatu yang dipahami oleh orang lain berbeda dengan yang kita pahami. Ini namanya apa? Ada yang ingat? Dan ini sebenarnya disebutkan oleh Nabi SAW saudaranya dusta, akhul kadzib. Tauriyah. Pernah dengar istilah tauriyah? Jadi kita mengungkapkan suatu ungkapan yang kita maksudkan A, tapi yang mendengar memahaminya B. Ya, ini namanya tauriyah. Nabi SAW pernah bertauriyah dalam kondisi perang, meskipun tidak sedang berkecamuk. Ya, ketika Nabi SAW bertanya kepada salah seorang pengembara atau seorang yang diharapkan bisa mendapat informasi, kalian lihat gak pasukan Quraisy? Kalau nggak salah perang Badar, kalian lihat gak pasukan Quraisy? Kamu siapa? Ya, kamu siapa? Setelah kamu jawab kamu berasal dari mana, maka aku akan menjawab pertanyaanmu. Maka Nabi SAW mengatakan, nahnu min ma, ya, kami dari air. Perhatikan, Nabi SAW menjawab, kami dari air. Yang dipahami oleh orang yang bertanya ini dari suatu daerah yang bernama ma, ya, dari suatu daerah yang bernama air. Sedangkan yang dimaksud Nabi SAW min ma itu adalah min ma'im mahin, manusia berasal dari air yang hina, air mani. Ini namanya tauriyah. Oh, kamu dari ma, ya sudah. Ada, saya lihat orang-orang Quraisy jumlah sekian, mereka di sana. Ini namanya apa? Tauriyah. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu melakukan hal yang sama. Istrinya tanya, kenapa kamu nggak bawa oleh-oleh, nggak bisa ngambil ini sedikit? Mu'adz mengatakan ada yang mengawasi. Dipahami istrinya, oh alah ada orang lain, pantas nggak enakan. Sedangkan Mu'adz memaksudkan yang mengawasi itu siapa? Allah Azza wa Jalla.
Dan Nabi SAW mengingatkan tauriah itu akhul kadzib, saudaranya dusta. Jadi jangan sering-sering dipakai. Ya boleh sesekali dalam kondisi tertentu. Kalau sering-sering dipakai, ya nanti ujung-ujungnya apa? Ya kita akan terjerumus pada dusta. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian wa man sara lahu hadzal maqamu halan daiman aw ghaliban. Dari petuah-petuah salafus saleh tadi yang mengingatkan tentang keutamaan bertakwa dalam keadaan sendirian, maka siapa yang keadaan dirinya seperti ini, konsisten terus-menerus atau setidaknya di sebagian besar kondisinya, ya, dari sekian persen kondisi kita sendiri, anggaplah 60% kita bisa jaga ketakwaan. Ya. Kalau kita nggak bisa terus-menerus 100% full saat sendiri kita bertakwa, setidaknya kata Imam Nur Rajab, siapa yang kondisinya ghaliban, kebanyakannya itu masih bisa menjaga ketakwaan, fahuwa minal muhsinin, semoga dia termasuk orang-orang muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan. Dan apa ihsan? Alladzina ya'budunallaha ka'annahum yarawnah, yaitu mereka yang beribadah kepada Allah seakan-akan mereka melihat Allah. Ya. Ini kembali kepada definisi ihsan yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam yakun tarahu fa innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, maka engkau yakin Allah melihatmu. Jadi kalau kondisi kita itu bisa konsisten seperti ini 100%, dan ini tentu orang yang luar biasa, maka setidaknya lebih dari 50% kondisi kita, ya, lebih baik lagi mendekati 100 dari 100% kondisi kita saat sendiri, yang 80%, yang 90% bertakwa, yang 10 luput misalkan. Ya, ini insya Allah masih apa? Masih dalam kondisi kebaikan. Ya. Wa minal muhsinin alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam. Yaitu di antara orang-orang muhsinin, mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan tindakan-tindakan keji, illal lamam, kecuali yang kecil-kecil saja. Artinya kalau dosa itu besar, maka orang-orang muhsinin yang berbuat ihsan itu meninggalkannya, baik sendiri maupun saat terang-terangan. Ya, adapun dosa-dosa kecil yang ringan, meskipun kita nggak boleh meremehkan, ya namanya orang itu kadang-kadang luput. Ya, dan ingat, dosa kecil itu adalah dosa yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah tentang hukumannya, tentang dimurkainya oleh Allah, tentang dibencinya oleh Allah, tentang balasannya di akhirat. Pokoknya tidak disebutkan secara spesifik. Nah, itu kembali kepada dosa kecil. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini diantara petuah-petuah salafus saleh terkait dengan makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Kemudian Imam Ibn Rajab rahimahullah berkata, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutkanlah, iringkanlah keburukan dengan kebaikan sebagai penghapusnya. Beliau mengatakan rahimahullah, lamma kana al-'abdu ma'muran bit-taqwa fi sirri wal 'alaniyah, ketika seorang hamba itu diperintah untuk bertakwa di saat sendiri maupun di saat keramaian, ma'annahu la budda an yaqa'a minhu ahyanan tafridun fit taqwa, bersamaan dengan itu pasti seorang hamba terkadang jatuh pada kelalaian di dalam ketakwaannya.
amarahu an yaf'ala ma yamhu bihi hadhihi sayyi'ah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk melakukan sesuatu yang bisa menghapus keburukan ini, wa huwa an yutbi'aha bil hasanah, yaitu mengiringi keburukan itu dengan kebaikan. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini termasuk di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui lisan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah tahu bahwa sebaik apapun kita berusaha bertakwa pasti pernah luput. Bagaimana tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan dalam hadis yang lain, kullu bani adama khata'un. Setiap anak Adam itu pasti bersalah, pasti punya salah. Ya. Di sisi yang lain Nabi SAW berpesan, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Dan kalau kita kaitkan dengan hadis setiap anak Adam itu pasti punya salah, maka baik apapun kita berusaha untuk bertakwa, namanya manusia pasti luput. Nah, bagaimana kalau kita luput? Bagaimana kalau kita sedang yaitu lalai di dalam menjaga ketakwaan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk untuk memperbaikinya, yaitu dengan melakukan kebaikan untuk menghapus keburukan yang kita lakukan. Waqad wasafa Allahul muttaqina bimithli ma wassa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-wasiyah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensifati orang-orang yang bertakwa semisal dengan apa yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam wasiat ini. Fi qauli, pada firman-Nya, ya, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Ini ayat yang termasuk cukup populer, bahkan sangat populer. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladziina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak di kala lapang maupun sempit, dan yang menahan marah dan memaafkan manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Dan juga orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang apabila melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, dosa, maksiat, atau mereka berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri, mereka kemudian mengingat Allah dan mereka meminta ampun atas dosa-dosa mereka. Dan siapakah yang bisa mengampuni dosa? Atau tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Dan mereka tidak terus-menerus atas apa yang mereka lakukan dalam keadaan mereka mengetahuinya. Mereka akan mendapatkan balasan berupa ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di bawahnya terdapat sungai-sungai yang mengalir, mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal saleh. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang yang bertakwa, kalau kita melihat ayat ini, itu bukan orang yang tidak pernah terjatuh pada dosa. Mustahil manusia tidak pernah berbuat kesalahan dan berbuat dosa, ya, maka pasti pernah berbuat dosa. Hanya saja yang membedakan orang-orang yang bertakwa dan yang tidak bertakwa adalah ketika mereka berbuat dosa, mereka sadar. Itu pertama. Jangan sampai merasa kita nggak salah.
Ya, jangan sampai merasa kita benar padahal kita salah, padahal kita telah berbuat maksiat. Dan ini diambil dalam firman Allah SWT, dzakarullaha. Jadi tatkala mereka jatuh pada perbuatan keji, mereka mengingat Allah. Ingat kalau ini haram, sadar kalau ini keliru. Ya, maka ada potensi kita termasuk orang yang bertakwa. Kalau kita jatuh pada kesalahan, kita sadar, kita mengakui. Itu langkah pertama agar kita tetap dianggap orang yang bertakwa. Artinya kalau kita jatuh pada kesalahan, kita bebal, kita nggak merasa bersalah, sudah kita tereliminasi dari kategori orang bertakwa. Karena nggak mungkin setelahnya kita tobat dan istighfar. Salah apa saya? Saya tidak melakukan kesalahan. Ya, nah ini. Maka orang yang bertakwa ketika jatuh pada dosa ingat Allah, berarti menyadari dosanya, sadar kalau dia salah. Kemudian wastaghfaru lidzunubihim, sadar salah lalu dilanjutkan dengan istighfar. Dan ini termasuk di antara amal baik yang menghapus amal buruk yang kita lakukan. Ya, menyadari kesalahan tapi kita nggak minta ampun sama Allah, ya sama saja. Jadi setelah kita menyadari kesalahan, kita istighfar. Maka Allah tegaskan, siapa atau tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Setelah itu walam yusirru ala ma fa'alu, dia tidak terus menerus di dalam dosa. Ya, bukan berarti tidak kembali pada dosa, karena nanti akan dibahas di sini oleh Imam Ibnu Rajab, penukilan dari para ulama salaf bahwa yang namanya manusia sekalipun pernah tobat dan istighfar, jatuh pada kesalahan yang serupa atau yang lain, selama dia tetap tutup dan lanjutkan dengan istighfar dan tobat, asalkan jujur, maka ya tobatnya diterima, istighfarnya diterima oleh Allah SWT. Jadi yang dimaksud walam yusirru ala ma fa'alu, setelah dia bertobat lalu dia lanjutkan lagi maksiatnya tapi nggak tobat lagi, nah, itu yang dimaksud. Ya, jadi orang yang bertakwa setelah dia menyadari kesalahan, dia beristighfar kepada Allah, dia tidak meneruskan perbuatan maksiatnya dalam keadaan dia mengetahuinya, maka balasannya adalah ampunan dari Allah dan surga. Jadi sekali lagi, orang yang bertakwa itu bukan orang yang sama sekali tidak pernah berbuat dosa. Justru kalau ada orang yang merasa tidak pernah berbuat dosa, mungkin itu bisa dikatakan dosa yang sangat parah. Ya, orang yang tidak menyadari dirinya itu lalai, dia orang yang paling lalai. Orang yang tidak menyadari kalau dirinya itu pintar, orang yang tidak menyadari kalau dirinya itu nggak tahu, maka dia orang yang paling tidak tahu. Ya, orang yang merasa paling pintar, maka bisa dikatakan dia orang yang bodoh. Jadi inilah manusia, pasti pernah berbuat salah. Hanya saja kesalahan ini masih bisa kita perbaiki dengan cara berbuat kebaikan setelahnya. Baik, kemudian Imam Ibnu Rajab menjelaskan fawasafal muttaqina bimuamalatil khalqi bil ihsani ilaihim. Maka Allah mensifati orang-orang yang bertakwa dengan memperlakukan makhluk, memperlakukan manusia dengan berbuat baik pada mereka bil infaq. Dalam ayat ini yang pertama adalah infak. Sifat orang yang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berinfak. Wa kadhmil ghaid, kemudian menahan marah. Wal afi anhum, memaafkan. Fajama'a baina wasfihim bibadlin nada wa ihtimalil adza. Maka Allah mengumpulkan ya antara sifat mereka itu mencurahkan bantuan dengan menanggung gangguan. Ya, jadi orang bertakwa pada ayat ini disifati dengan dua sifat mulia yang sangat
penting, yaitu suka membantu dan suka menanggung beban. Maksudnya dia tahan menanggung beban ketika dia diperlakukan buruk. Wa hadza huwa ghayatu husnil khuluq, dan ini adalah puncak dari akhlak yang mulia. Tayyib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini termasuk ungkapan yang dalam kalau kita perhatikan. Jadi seakan-akan Imam Nurajah itu mengatakan kunci akhlak mulia itu dua: berbuat baik pada orang lain dan menahan diri dari mengganggu orang lain, atau menahan marah, atau apa ya kalau kita ungkapkan, ya intinya menanggung beban, ya. Jadi kita tidak mengganggu orang. Jadi berbuat baik kepada orang, dan kita kalau diperlakukan buruk kita tidak membalas. Ya, ini inti dari akhlak yang mulia terhadap manusia, ya. Kita berbicara terhadap manusia. Jadi kepada orang lain kita baik, dan orang lain yang memperlakukan kita tidak baik, kita apa? Sikapi dengan sabar, kita maafkan. Ya, kita maafkan. Kalau dua ini salah satunya luput, maka tidak tercapai akhlak yang mulia. Ya, yaitu apa? Kita nggak berbuat baik sama orang. Kita nggak pernah berinfak, nggak pernah bantu. Pokoknya kita tidak pernah berbuat baik sama orang. Meskipun kita sabar kalau diganggu, tapi kita nggak pernah berbuat baik sama orang. Atau sebaliknya, kita selalu berbuat baik sama orang, tapi ketika kita diperlakukan buruk, kita apa? Melakukan respon yang sama, membalas keburukan dengan keburukan. Maka ini kurang dari sisi akhlak yang mulia. Maka akhlak yang mulia itu akan didapatkan kalau kita memenuhi dua pondasi ini: berbuat baik sama orang, dan ketika kita diperlakukan buruk, kita tetap apa? Sabar dan memaafkan. Baik. Alladzi wassa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz. Dan inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal. Summa wasafahum bi annahum, kemudian Allah mensifati mereka orang-orang yang bertakwa bahwasanya mereka adalah idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Mereka yaitu orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka, mereka mengingat Allah dan meminta ampun atas dosa-dosa mereka. Walam yusirru 'alaiha, dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa. Wadalla, dan ini menunjukkan ala annal muttaqin, bahwasanya orang-orang yang bertakwa qad yaqa'u minhum ahyanan kabair, terkadang mereka terjatuh pada dosa-dosa besar. Wahyal fawahish, yaitu perbuatan keji, wasaghair, dan dosa-dosa kecil, wahya zulmun nafs, yaitu mendolimi jiwa. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara faedah yang mungkin bisa kita ambil dari penjelasan Imam Ibn Rajab dari ayat ini. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang bertakwa itu bukan hanya dengan melakukan kezaliman terhadap diri sendiri, yang diartikan oleh Imam Ibn Rajab dosa kecil. Bunyi ayatnya bagaimana? Idza fa'alu fahishatan. Satu, ketika mereka melakukan fahisyah. Jadi ada fahisyah yang dilakukan, menunjukkan orang yang bertakwa itu terkadang bisa terjatuh pada fahisyah. Dan fahisyah itu artinya adalah perbuatan keji. Dan perbuatan keji, dosa kecil atau dosa besar? Dosa kecil atau dosa besar? Yang namanya keji itu besar.
perbuatan keji yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, di antaranya adalah membunuh, berzina, mengambil harta orang. Ini perbuatan keji. Nah, setelah itu au dzalamu anfusahum, atau menzalimi diri sendiri. Nah, ini yang diartikan oleh Imam Ibnu Rajab shaghair, dosa kecil. Jadi orang-orang yang bertakwa ya, itu bukan sekedar terjatuh pada dosa kecil. Bisa jadi orang yang bertakwa itu jatuh pada dosa besar. Ya. Jadi orang kalau melakukan dosa besar kemudian dia itu bertobat kepada Allah, enggak boleh kita celah. Enggak boleh kita celah. Ya. Jadi jangan sampai ada ungkapan orang istilahnya ya, sudah ngaji kok sampai terjatuh pada ini gitu ya. Terjatuh pada dosa-dosa besar yang keji. Maka sekali lagi ya, bukan syarat orang yang sudah ngaji, orang yang bertakwa itu bebas dari dosa besar. Allah sebutkan mereka melakukan perbuatan keji, dosa besar. Ya, hanya saja setelah itu mereka ingat Allah, mereka tobat, mereka istighfar. Jadi kalau ada siapapun di antara kita yang terjatuh pada dosa besar, maka selama dia sadar kembali kepada Allah, enggak boleh kita celah. Ya, enggak boleh kita celah. Sudah masuk saya. Baik. Bisa ada terlebih dahulu. Tafadhol, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Jadi Imam Ibnu Rajab mengatakan bahwa orang-orang yang bertakwa itu bisa terjatuh pada dosa besar, yaitu fa'alu fahisyatan, atau dosa kecil yaitu zalamu anfusahum.
lakinnahum la yusirruna 'alaiha, tetapi mereka tidak terus-menerus melakukannya. Bal yadhkuruna Allah aqiba wuqu'iha, bahkan mereka mengingat Allah setelah terjatuh pada dosa tersebut. Fayastaghfirunahu, lalu mereka istighfar. Wa yatubuna ilaihi minha, bertobat kepada Allah darinya. Wa taubatu hiya tarkul israr, dan taubat itu adalah meninggalkan dosa terus menerus. Wa makna qaulihi, dan makna firman Allah, wa dzakarullah, ya, zakarullah, mereka mengingat Allah, ay zakaru 'azamatah wa syiddata batsih, ya, batshihi wa intiqami, yaitu mengingat keagungan Allah, mengingat pedihnya azab Allah dan beratnya balasan dari Allah. Jadi takut dengan hukuman dari Allah karena melakukan perbuatan dosa tersebut. Wa ma tawa'ada bihi 'alal ma'siyati minal iqab, dan takut dengan ancaman Allah atas maksiat berupa hukuman-hukuman. Fayujibu dzalika lahum ar-ruju'a fil hal, maka itu yang menyebabkan mereka rujuk kembali seketika. Jadi saat mereka jatuh pada dosa, langsung mereka ingat Allah, mereka menghentikan dosanya dan bertobat kepada Allah saat itu juga. Ya. Wal istighfar wa tarkal israr, mereka langsung istighfar dan meninggalkan, yaitu melakukan dosa terus menerus. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Dalam surat Al-A'raf, ayat yang mirip dengan Ali Imran tadi, ayat yang Al-A'raf ayat 201, ayat 201, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka ditimpa was-was dari syaitan, apabila mereka terjatuh pada kesalahan karena godaan syaitan, apabila terjatuh pada dosa besar karena tipu daya syaitan, maka mereka tadzakkaru, mengingat Allah, fa idahum mubsirun, dan mereka juga menyadari kesalahannya. Jadi setelah menyadari dosanya tidak lanjut, tapi stop, lalu taubat dan istighfar dan berusaha untuk tidak mengulanginya kembali. Sebagaimana yang mungkin sering dijelaskan oleh para ulama kita dan asatidzah kita terkait dengan syarat diterimanya taubat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu Imam Ibnu Rajab membawakan hadis Nabi SAW terkait dengan makna yang terkandung di dalam ayat ini, bahwa Allah SWT akan menerima taubat hambanya setelah melakukan dosa, bahkan terus menerus, ya, sampai pun hamba itu terjatuh pada dosa yang berulang-ulang. InsyaAllah akan kita lanjut pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhol silahkan. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.